Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, berjumpa lagi dalam acara Lentera Dhamma. Bagaimana kabar para pemirsa di rumah? Kami harap para pemirsa di rumah semoga dalam keadaan sehat selalu. Terimalah salam dalam Buddhis, Namo Buddhaya. Baik, pada kesempatan kali ini sungguh sangat luar biasa karena kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber yang ada pada saat ini. Narasumber kali ini yakni Yang Mulia Biku Dirasaranu. Namo Buddhaya Bante. Baik, pada kesempatan kali ini beliau akan membahas mengenai cinta kasih penunjang kerukunan. Baik Bante, saya masih penasaran mengapa Bante tertarik untuk mengangkat topik mengenai pembahasan yang akan Bante bahas. Jadi sekiranya Bante menjelaskan latar belakang tersebut sehingga para pemirsa di rumah mengetahui. Mohon kesediaannya Bante. Ya, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, namun sebelum itu izinkan saya menyapa para pemirsa TVRI Sulawesi Selatan. Ya, semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat seperti itu dimanapun para pemirsa berada saat ini seperti itu. Ya, kembali ke topik yang disampaikan mengenai hal yang akan kita bahas di kesempatan ini. Mengapa saya pribadi mengangkat topik itu sendiri, bahwa kita hidup dalam satu lingkup sosial kemasyarakatan, baik dalam lingkup yang luas, ada bahkan lingkup yang lebih skupnya lebih kecil. Kita tahu bahwa setiap individu berkecimpung hidup dalam lingkup itu sendiri. Lingkup yang lebih luas, apa itu adalah masyarakat. Lingkup yang lebih kecil, ya banyak orang memiliki keluarga masing-masing, dan itu ada skup lingkupnya lebih kecil seperti itu. Dan pada dasarnya kita tahu bahwa masing-masing dari kita memerlukan yang namanya perlu untuk memiliki kehidupan yang damai, yang tenang, ya, tentram seperti itu dimanapun kita berada. Kita mengharapkan untuk bisa damai di rumah. Ketika kita keluar dari rumah, tentu kita mengharapkan untuk bisa kemanapun kita pergi supaya merasa tenang. Bertemu dengan siapapun, teman, sahabat, bahkan orang yang tidak kita kenal pun diharapkan kita merasa tenang, damai kemanapun kita pergi seperti itu. Nah, tentu tidak menutup kemungkinan bahwa memang dalam kehidupan kita di dalam masyarakat, dalam skup yang lebih luas, bahkan termasuk skup yang lebih kecil, tidak dapat dipungkiri setiap orang, masing-masing orang pasti menemukan yang namanya satu persoalan. Persoalan yang mengondisikan yang namanya ketidakrukunan itu sendiri. Nah, hal-hal demikianlah yang memang menjadi dilematika, persoalan yang dimiliki oleh masing-masing orang seperti itu. Nah, ketika masing-masing orang dengan satu dengan yang lainnya secara komunikasi sudah menjadi renggang, ya, ada gap yang begitu besar sehingga untuk bertemu yang awalnya baik kemudian menjadi renggang seperti itu. Nah, tentu kondisi yang demikian ya pasti diharapkan untuk untuk kita tinggalkan. Bagaimana supaya kita bisa memiliki kehidupan yang penuh dengan kerukunan seperti itu. Baik di lingkup yang skupnya lebih kecil, yaitu keluarga kecil yang kita miliki, termasuk di dalam masyarakat itu sendiri seperti itu. Karena kita masing-masing membutuhkan yang namanya kedamaian, ketenangan dimanapun kita hidup seperti itu. Baik Bante, terima kasih atas penjelasannya. Jadi mengapa Bante bisa mengangkat topik demikian?
karena di mana perlunya adanya kedamaian, perlunya ada kerukunan dalam lingkup yang Bante jelaskan tadi, skup kecil sekalipun maupun yang skup luas sekalipun. Seperti halnya dalam lingkup keluarga ataupun lebih luas lagi, secara luas lebih ke masyarakat Bante ya. Mungkin saja seperti contohnya organisasi-organisasi begitu Bante. Ya, ataupun kelompok-kelompok di mana kita perlu memiliki atau perlu memunculkan adanya kedamaian ataupun kerukunan itu sendiri. Baik Bante, dari penjelasan Bante yang telah Bante sampaikan, begini Bante, biasanya kita mengerti bahwasanya kita perlu atau kita ingin memiliki kerukunan itu sendiri, memiliki kedamaian itu sendiri. Akan tetapi pada saat konflik-konflik itu muncul, pada saat permasalahan-permasalahan itu muncul, banyak orang, banyak kelompok, atau bahkan individu itu sendiri hanya ingin meredam, tapi tidak mencari solusinya. Karena beranggapan bahwa ketika saya mencari solusi, saya takut memutus sebuah organisasi tertentu, misalnya, atau memutus silaturahmi antar individu ataupun secara luas. Begitu Bante. Jadi saran apa yang bisa Bante sampaikan agar ketika permasalahan itu muncul segera mencari solusinya. Begitu Bante. Ya. Nah, tentu di samping dengan adanya satu persoalan yang demikian yang memang terkadang kita temukan baik dalam satu kelompok tertentu atau kita ambil sajalah dalam satu contoh sederhananya dalam lingkup keluarga. Itu merupakan skop yang lebih kecil. Ketika kita mengetahui bahwa dari masing-masing anggota dalam satu keluarga memiliki sudut pandang yang berbeda tentang satu hal, itu bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap bagaimana hubungan antar anggota keluarga itu sendiri. Nah, dengan dasar seperti yang kita angkat mengenai topik yang disebutkan tadi bahwa cinta kasih sebagai penunjang kerukunan. Nah, dengan kita mengetahui, memahami, berkenan mengenai satu aspek penting ini, yaitu cinta kasih itu sendiri, tentu ini menjadi salah satu solusi yang bisa kita jadikan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Utamanya khususnya yang saya contohkan di sini adalah lingkup yang kecil, yaitu adalah keluarga. Nah, dengan kita mengupayakan ya untuk bisa berperilaku secara yang disertai dengan cinta kasih, disertai ucapan dengan cinta kasih, disertai yaitu pikiran yang disertai dengan cinta kasih. Tentu ketika kita berada bersama dengan anggota keluarga kita sendiri, tentu kita mengharapkan suatu bentuk pengharapan yang baik berkenan mengenai mereka. Mengharapkan berupa setidak-tidaknya adalah mereka bisa merasa nyaman di samping kita sendiri. Karena dengan demikianlah kita mengupayakan hal yang terbaik, karena sedari awal kita memiliki niat yang baik dari pikiran kita sendiri seperti itu. Dan dari pikiran kita itu sendiri kita mengupayakan kemudian ya secara perilaku, badan jasmani kita sertai dengan cinta kasih. Artinya bahwa kita memberikan satu bentuk keterbukaan dalam memberikan bantuan apa yang menjadi kebutuhan yang kiranya atau kesulitan yang dialami, kita bisa memberikan bantuan. Terkait mengenai ucapan pun ya kemudian kita sertai dengan cinta kasih. Ketika kita berkomunikasi dengan mereka, kita mengupayakan untuk tidak sampai menyampaikan sesuatu ungkapan yang kasar yang kiranya bisa membuat renggang satu bentuk hubungan antar keluarga itu sendiri seperti itu. Nah, tentu dengan kita menyampaikan suatu bentuk ungkapan yang lembut, yang kiranya sopan, yang kiranya bisa diterima oleh siapa yang mendengar.
pada saat itu sendiri seperti itu. Ya, alangkah lebih baiknya memang tidak hanya di skup yang lebih kecil seperti keluarga, dalam bentuk satu kelompok yang besar ataupun komunitas itu sendiri, tanpa seseorang memiliki satu visi yang sama dengan yang lainnya, kemudian mereka dengan satu pandangan yang sama. Ketika dengan demikian adanya, tentu juga perlu seseorang juga memunculkan satu bentuk, yaitu dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmaninya yang disertai dengan cinta kasih. Karena dengan disertai hal itu ada pengharapan bagaimana kita mengupayakan bersama-sama untuk mencapai apa yang menjadi visi dan tujuan dari komunitas kita sendiri. Seperti itu. Ya, baik Bante. Ya. Untuk pemirsa TVRI di rumah, sepertinya sangat menarik dari pembahasan apa yang telah disampaikan oleh Bante. Seperti yang Bante jelaskan tadi, perlu adanya cinta kasih. Sehingga dalam ucapan, pikiran ataupun tindakan yang kita lakukan bisa selaras dan bisa memunculkan adanya kerukunan itu sendiri. Jadi kerukunan dalam diri juga ya Bante penting. Ya. Kerukunan dalam diri dan kerukunan untuk secara luas itu sendiri. Ya, baik Bante. Jadi Bante tadi juga sudah sangat jelas untuk menyampaikannya. Akan tetapi di sini saya masih penasaran Bante. Terkadang yang sulit itu kerukunan dalam diri sendiri Bante. Maksudnya memunculkan pemahaman, memunculkan pandangan benar. Terkadang terkadang individu itu sendiri masih memiliki keegoisan. Yang Bante sampaikan tadi, baik dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat, terkadang mereka menganggap bahwa saya ini benar, pandangan saya ini benar. Apa yang orang sampaikan, apa yang keluarga saya sampaikan, itu saya tidak mau terima. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya pikirkan, itu semua benar. Mereka harus mengikuti. Jadi Bante bisa menjelaskan baik secara lingkup kekeluargaan ataupun pada saat bagaimana individu ini bertemu dengan lingkungan yang secara luas, memberikan pemahaman pada diri sendiri bahwa keegoisan ini bagaimana tidak muncul dan harus bisa menerima, memiliki pemahaman ataupun pandangan benar itu sendiri. Gitu. Baik, ya. Tentu berkenan mengenai ya kerukunan ini sendiri, tentu memang beranjak dari diri kita sendiri di awal, yang jikalau seperti yang dikatakan tadi bahwa salah satu contohnya seseorang memiliki ya sikap yang ego, yang tinggi, yang egois, tentu kita bisa melihat banyak peristiwa ataupun diri sendiri pernah merasakan, mengalami dengan sikap kondisi yang demikian. Ya. Orang lain terkadang ya, karena merasa enggan, merasa tidak suka dengan pola pikir kita sendiri, cara pandang kita sendiri, secara tidak langsung memang pasti akan menjauh dari kita. Karena kita tahu bahwa konsekuensi dari yang namanya satu bentuk kerukunan, yang namanya pertemanan, persahabatan, hubungan itu bisa terjalin dengan baik. Berbeda halnya ketika seseorang mementingkan diri, tentu akan membuat satu bentuk renggang berupa hubungan, bahkan pertemanan pun akan menjadi sulit seperti itu. Nah, maka dengan dasar bagaimana caranya adalah kita memahami konsekuensi dari ketidakrukunan itu sendiri. Bahwa satu bentuk akibat dari ketidakrukunan, seseorang bisa saja dikucilkan. Karena cara pandangnya itu yang memang tidak bisa diterima oleh kebanyakan orang seperti itu. Nah, itu yang bisa menjadi patokan untuk kita jadikan renungan untuk diri kita sendiri seperti itu. Nah, kemudian tentu setelah dari itu
Ya, apa yang bisa mengkondisikan kerukunan berupa makin erat, persahabatan, pertemanan, bahkan hubungan antar kekeluargaan. Ya. Kembali saya mengangkat mengenai cinta kasih itu sendiri, bahwa seseorang yang memiliki cinta kasih punya pengharapan yang baik, punya niat yang baik. Seseorang bisa bersikap untuk membantu orang yang kesusahan, tentu atas dasar cinta kasih. Kalau seseorang tidak memiliki dasar dari pemikirannya berupa cinta kasih, tindakan action untuk membantu orang yang kesusahan, bahkan menyekolahkan anaknya supaya bisa menjadi anak yang pandai, supaya seisi dapur di rumah itu bisa tercukupi, tentu atas dasar karena cinta kasih, sehingga kemudian muncul sikap belas kasih untuk bisa mewujudkan bentuk nyata dari praktik cinta kasih itu sendiri, baik melalui tindakan, ucapan yang itu sendiri seperti itu. Sehingga ya saya yakin bahwa tentu seseorang ketika dihadapkan satu persoalan yang menyakitkan, itu bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi dirinya sendiri. Apa yang menjadi alasan utama kenapa dia menjadi memperoleh satu bentuk hubungan yang tidak harmonis dengan teman, keluarga, dan sahabat, ataupun dengan masyarakat sekitarnya seperti itu. Dan itu bisa menjadi salah satu bentuk renungan yang bisa menggugah hatinya untuk lebih bercermin untuk melakukan perubahan terhadap sikapnya sendiri, termasuk cara pandangnya sendiri, yang kemudian dilandasi dengan pemahaman, menumbuh kembangkan dari cinta kasih itu sendiri, seperti itu. Terima kasih Bante. Ya, jadi cinta kasih ini sangat besar pengaruhnya Bante ya, terhadap pikiran, ucapan, dan perbuatan yang kita lakukan. Jadi dengan memiliki cinta kasih ini, dengan mengerti, memahami cinta kasih yang kita miliki, maka kita akan mengetahui konsekuensi dari ketidakrukunan jika kita melakukan hal-hal yang menyebabkan ketidakrukunan itu terjadi. Jadi dengan mengetahui hal demikian, kita lebih berhati-hati dalam berpikir, bertindak, maupun berucap. Demikian Bante. Ya. Baik Bante. Nah, bagaimana pandangan Bante atau pendapat Bante? Apakah cinta kasih itu sendiri sudah dimunculkan oleh masyarakat? Sudah dimunculkan? Apakah belum? Sehingga kerukunan itu sendiri, apakah sudah mereka praktikkan seperti itu Bante? Menurut Bante bagaimana? Baik, ya. Ya, untuk penerapan cinta kasih yang kita lihat dalam kondisi saat ini, utamanya di dalam masyarakat, ya, tentu kita bisa melihat ya berbagai kabar, baik kita peroleh dari berita, dari media, dari surat kabar seperti itu. Tentu di situ kita bisa memperoleh berbagai macam informasi berkenaan mengenai lingkup secara luas seperti itu. Kita ketahui bahwa penerapan dari cinta kasih ketika ada saudara kita yang mengalami musibah seperti itu. Nah, tentu untuk mengurangi satu bentuk beban yang mereka rasakan, tidak hanya satu atau dua orang saja yang mengulurkan tangan. Nah, tentu kenapa seseorang bisa mengulurkan tangan? Karena punya niat yang baik yang berasal dari cinta kasih. Nah, sehingga dengan cara demikianlah memang sebenarnya tidak sedikit dari masyarakat kita pun ya sudah menerapkan secara tidak langsung praktik dari cinta kasih ini. Salah satunya yaitu mengurangi beban dari mereka yang kiranya memperoleh satu masalah, katakanlah seperti
musibah, bencana alam seperti itu. Nah, selain daripada itu, kalau kita melihat dalam lingkup masyarakat yang kita tempati seperti itu, bahwa kepedulian antar sesama memang pada dasarnya adalah sangat luar biasa. Dan kita bisa melihat bahwa utamanya kita dalam lingkup Buddhis, ya, dukungan dari umat utamanya kepada para pabajita seperti itu. Seorang pabajita bagi kami para biku katakanlah bahwa tidak mungkin bisa hidup tanpa sokongan dari umat seperti itu. Ya, baik berupa makanan yang berasal dari mereka. Dan perjalanan hidup kami sebagai seorang biku tentu sebagian besar juga karena dibantu oleh umat seperti itu. Kenapa mereka bisa demikian? Karena memang mereka memiliki yang namanya ya salah satu bentuk nilai luhur di dalam dirinya, yaitu cinta kasih itu sendiri. Ya, punya mengetahui manfaat dari satu bentuk kebajikan, ya, yang kemudian ya, pada dasarnya berasal dari cinta kasih itu sendiri. Ya. Nah kemudian kalau kita memperhatikan memang dalam skup yang lebih kecil, dalam lingkup keluarga, tentu seorang suami, seorang istri, bahkan termasuk sebagai seorang anak, ya, punya masing-masing dari mereka. Katakanlah kita pribadi sebagai seorang anak kepada orang tua, tentu memiliki sikap yang punya kasih sayang yang besar terhadap mereka. Dan itu kita wujudkan dalam bentuk berbagai hal. Katakanlah dengan kita rajin belajar di sekolah, utamanya sebagai seorang pelajar, secara tidak langsung adalah kita mengharapkan supaya nama baik dari orang tua kita itu bisa terjaga. Bahkan orang lain ketika mengetahui bahwa kita memperoleh pendidikan yang baik, memiliki prestasi yang baik, orang lain ketika mengetahui itu, apa pertanyaannya? Anak siapa dia? Nah tentu secara tidak langsung, ya, bagaimana seorang anak kepada orang tua memang hal berupa upaya untuk mengkondisikan dirinya bisa menjadi anak yang pandai, anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua, tentu atas dasar karena ya mereka memiliki yang namanya satu bentuk berupa cinta kasih itu sendiri seperti itu. Nah, bahkan sebagai seorang suami terhadap seorang istri, istri terhadap suaminya sendiri juga serupa. Punya ya pengharapan yang baik terhadap suaminya, punya pengharapan yang baik terhadap istrinya supaya mereka merasa nyaman berada di samping dirinya itu sendiri seperti itu dengan mengupayakan hal-hal yang terbaik untuk mereka seperti itu. Ya. Baik Bante, terima kasih. Ya Bante, sebelum kita akhiri pada acara kali ini, sekiranya Bante bisa menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah Bante sampaikan pada topik kali ini. Ya, tentu berkenan mengenai karena kita hidup dalam masyarakat, dalam lingkungan masyarakat bahwa kita siapa yang berada di situ tentu tidak hanya kita sendiri, tetapi ada berbagai banyak orang yang ada di situ. Karena itu skupnya lebih luas seperti itu. Karena kita hidup bersosial antar satu dengan yang lainnya. Ketika kita berkomunikasi dengan mereka, tentu kita mengharapkan, kita membutuhkan yang namanya satu bentuk kedamaian, keharmonisan dimanapun kita berada. Dan itu bisa terkondisi karena kita hidup dalam lingkungan yang rukun seperti itu. Nah, pada dasarnya memang hal-hal demikian
perlu untuk kita dasari. Dari mana? Adalah dari diri kita sendiri. Ya, memahami dengan baik bahwa akibat dari ketidakrukunan itu bisa mengkondisikan ya, yang namanya keharmonisan itu bisa menjadi pudar bahkan rusak. Hubungan antar orang yang disayangi, dicintai, termasuk antar masyarakat itu bisa menjadi retak seperti itu. Nah, maka dari itulah kita juga perlu untuk memunculkan yang namanya cinta kasih di dalam diri, baik dari pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani. Seperti itu. Baik Bante, terima kasih. Demikian pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, pada pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa berjumpa lagi di acara yang sama, yakni Lentera Dhamma, di acara selanjutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya.